ini, 20 Oktober 2015, setahun sudah usia pemerintahan Jokowi JK. Tepat hari ini setahun lalu, Jokowi JK dilantik dan disumpah sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 5 tahun mendatang, menggantikan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, tentu banyak rintangan dan memiliki kemampuan menjawab tantangan ke depan. Bukanlah hal yang mudah, seperti membalikan telapak tangan. Butuh tekad dan keseriusan Jokowi JK untuk menghadapinya. Salah satu jualan Jokowi pada saat kampanye di tahun 2014, selain nawacitanya, memori publik teringat kembali tentang konsep prestisius yakni revolusi mental. Konsep itu menjanjikan transformasi bangsa melalui perbaikan mental rakyat dan pemimpinnya demi Indonesia yang lebih baik. Sayangnya, waktu setahun, konsep revolusi mental justru belum muncul ke permukaan. Tak bisa dipungkiri, konsep yang sejatinya membawa nilai-nilai kehidupan masyarakat dan pemerintahan untuk memperbaiki karakter bangsa, kini malah terkesan jalan di tempat. Terdapat 6 nilai revolusi mental ala Jokowi, mulai kewargaan yang mendasar pada kesadaran atas hak dan kewajiban, kejujuran, mandiri, kreatif, gotong royong, dan saling menghargai. Nilai-nilai itu diharapkan menjadikan Indonesia berdaulat dalam bidang politik, mandiri dalam ekonomi, serta berkepribadian dalam kebudayaan. Kita sangat menanti revolusi mental bisa terwujud di tanah air. Pemerintah berkewajiban membangun infrastruktur yang dibutuhkan, dan masyarakat ikut andil bersama-sama menjalankan nilai-nilai revolusi mental menuju Indonesia yang makmur dan berkeadilan. TV One mengabarkan. Jokowi lupa, ibarat kata orang kampung saya, dia tidak bisa lagi membedakan antara Barua dan Ciga. Bidang penegakan hukum menjadi hal yang paling disorot oleh publik dalam kinerja 1 tahun masa pemerintahan Jokowi dan JK. Janji Presiden Joko Widodo dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi saat kampanye Pilpres lalu masih melekat. Kini, publik pun menagih janji tersebut. Tanggal 20 Oktober ini menandai 1 tahun pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Berbagai opini dari sejumlah kalangan merespon kinerja setahun pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Joko Widodo. Melihat dari program Nawacita yang ditawarkan Jokowi, salah satu yang disoroti oleh publik adalah persoalan hukum dan pemberantasan korupsi. Poin keempat dalam Nawacita tertulis adalah menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Namun, sejumlah kalangan menilai apa yang telah dilakukan Jokowi JK dalam penegakan hukum setahun ini masih dinilai lemah. Banyak permasalahan hukum yang masih terbengkalai dan hanya sibuk memadamkan kegaduhan yang sebenarnya berasal dari internal di bawah koordinasi pemerintahan. Hal ini bisa terlihat oleh publik saat bagaimana kasus kriminalisasi pimpinan KPK beberapa waktu lalu. Kemudian, publik juga melihat secara gamblang bagaimana polemik penunjukan Komjen Budi Gunawan yang saat itu menjadi calon Kapolri. Dan yang mencuri perhatian publik terakhir adalah adanya usulan merevisi Undang-Undang KPK. Sementara pengamat LIPI Siti Juhro mengatakan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dalam setahun masa pemerintahan Jokowi dinilai masih kurang. Jokowi juga dinilai gagal meletakkan landasan hukum dalam 100 hari pertama pemerintahannya. Imbas dari hal tersebut, hingga saat ini rakyat tidak puas atas kinerja bidang hukum. Iya, 1 tahun ya, menjelang 1 tahun pemerintahan Pak Jokowi, yang memang terasakan adalah penegakan hukum kita. Penegakan hukum kita yang sangat kurang, dan pemberantasan korupsi ya juga masih kurang. Karena asumsinya bahwa sebetulnya dalam 100 hari itu sudah ada semacam katakan peletakan batu pertama untuk menegakkan ya, atau menegaskan pentingnya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Tapi ternyata tidak terjadi ya. Kita sama-sama tahu bahwa dalam 2 hal itu kurang.
Kini rakyat hanya bisa menunggu langkah apa yang akan dilakukan Joko Widodo dan Yusuf Kala agar rakyat kembali percaya bila penegakan hukum menjadi panglima tertinggi sebagai landasan menjalankan seni kehidupan berbangsa. Setahun pemerintahan Jokowi, masalah kedaulatan energi yang menjadi hajat hidup hampir 260 juta penduduk Indonesia belum bisa dijalankan secara maksimal. Ya, ketergantungan Indonesia pada impor minyak dan belum memaksimalkan sumber energi alternatif yang begitu berlimpah di Indonesia menjadi salah satu topik perdebatan hangat dalam program debat. Berikut cuplikannya. Dalam mengevaluasi 1 tahun kerja Jokowi JK, Bung Iwan, tadi dikatakan teman-teman mahasiswa ini pemerintahan yang sekarang terlalu banyak dipengaruhi oleh partai-partai pendukungnya. Silakan. Anda sebagai mantan pendukung Jokowi, kita juga pengen tahu apa yang membuat Anda berbalik badan sekarang. Sorry, bukan mantan. Tetap mendukung. Tetap mendukung. Tetap mendukung, tapi kejokowian yang kita terjemahkan sebagai memuliakan keinsanan, menempatkan intangible asset di atas kebendaan. Itu kejokowian. Kenapa Pertanyaan, kalau saya mengkritisi, kalau di media sosial pasti bully, gara-gara nggak dapat jabatan. Bukan, studi saya di komunikasi massa, ruhnya itu hati nurani. Saya bertanggung jawab pada itu. Karena kawan kita ini sudah pergi ke Jokowian itu, saya ingin mengatakan soal kedaulatan energi misalnya. Iya kan? Waktu itu orang yang paling keras bicara petrol di televisi salah satu saya, Bu Anggi mungkin masih ingat. Ya, yang kita gagas adalah open bid G2G karena kita punya pasar. Setelah beliau menjadi presiden, apa yang terjadi? Sepekan kemudian yang datang ke istana adalah sampah. Kalau kita bicara open bid G2G, kita bisa lihat Angola, Emirat misalnya, ADNOC karena menambah produksi, Vladivostok Rusia, open dong. Oke, Bung Iwan, maaf saya potong. Saya menyayangkan kenapa bukan Pak Joni Plat yang hadir hari ini, karena nama beliau kita bisa browsing ada pada kasus data. Oke, Bung Iwan, maaf saya potong. Walaupun apa yang selesai, membuat, ya, ya kan? apa Terus yang sekarang, nah saya melihat kebijakan ini bukan kebijakan Jokowi. Kejokowian sudah punah, ya kan? Yang ada adalah Jokowi lupa. Ibarat kata orang kampung saya, dia tidak bisa lagi membedakan antara Barua dan Ciga. Karena memang sama. Gitu kan? Jadi antara petrol dibubarkan, ya kan? Antara petrol dibubarkan, lalu membeli minyak Sonangol, bagaimana kita mau berdaulat, sementara kita yang punya pasar. Bung Iwan, ya pertanyaannya, tadi disampaikan teman-teman mahasiswa, kebijakan ini berubah dari apa yang dijanjikan. Apakah ini berkaitan dengan pernyataan teman-teman bahwa ini banyak mempengaruhi di internal? Betul, jadi yang ingin saya garis bawahi adalah para partai pendukung ini bukan berpikir untuk kebangsaan, bukan berbuat untuk kerakyatan, tetapi untuk kelompok dan dirinya masing-masing. Mas Andreas, benar. Dalam hal pengadaan BBM, hal ini nyata tidak bisa dibantah. Kita dengarkan tanggapan. Benar demikian. Partai pendukung kepentingan masing-masing. Kalau kita lihat tujuannya, begitu dilakukan oleh Pak Jokowi adalah membentuk tim yang diketuai oleh Pak Faisal Basri. Ada rekomendasi yang telah dijalankan, ya, bahwa kemudian tadi istilahnya itu pandangannya bahwa ini adalah kepentingan politik dari partai pendukung, itu kami dari PDI Perjuangan sama sekali tidak mempunyai niat itu. Jadi itu perlu kami garis bawahi. Bahwa kemudian tadi yang disampaikan itu menyebut nama, saya nggak mau menyebut nama orang yang dikatakan tadi, itu tentu dalam kaitan sebetulnya mungkin mereka melakukan pendekatan secara pribadi atau secara kelompok. Tetapi poinnya adalah gini, kita mesti melihat arah kedepannya itu bagaimana. Kebijakan energi ini yang paling penting sebetulnya. Kebijakan energi yang sebetulnya bagaimana memandirikan bangsa kita ini dari ketergantungan kepada pihak luar. Nah, ini nanti kita akan diuji. Mau memandirikan setannya sekarang. Kalau partai-partai pendukung itu prakteknya dalam 1 tahun ini seperti yang saya paparkan tadi. Coba teman-teman mahasiswa bisa jawab. Ya, kan? Kita bisa lihat. Yang jelas dalam pengadaan BBM harus open bid G2G. Karena kita yang punya power, kita punya pasar. Ya kan? Energi alternatif sama sekali tidak
Ada nggak dalam program? Ada energi alternatif. Bagaimana angin, bagaimana energi surya. Dalam 1 tahun tidak satu pun disentuh. Apakah Jokowi tidak tahu? Sebagai Jokowi sahabat kami, dia tahu. Boleh kita berganti Itu telah dimulai dengan biodiesel, dengan ada namanya CPO Fund. Itu sudah dimulai. Tentu memang secara bertahap, karena untuk memenuhi kebutuhan 15% pun, itu kita membutuhkan berapa banyak kebun sawit untuk merealisasikan itu. Jadi tentu ini kan seperti ibaratnya kapal yang besar ya, tidak dengan mudah kita itu membalikkan arah. Tadi seperti dikatakan juga oleh Mas Budi bahwa tumpukan beban masa lalu ini juga menjadi pertimbangan. Please Pak Andreas, jangan ekskuisitis, ya kan? Ekskuisitis itu dalam psikologi teman-teman mahasiswa pasti belajar. Please deh, tolong kami baru setahun. Please deh, saya nggak bisa berlari, kaki saya pincang. Ini saya rasa sebuah penyakit yang oleh pejabat publik yang harus kita hindari, Pak. Jadi menurut Pak Iya. ke Jokowi udah hilang. Tapi Ke Jokowi saya udah lama bilang punah. Oleh karenanya saya mau tampil malam ini bertanggung jawab pada hati nurani saya. Pak Jokowi, teman kami, kembalilah kepada kejokowian. Kalau Anda masih seperti hari ini, saya orang pertama yang mengatakan beliau itu presiden yang direstui alam. Dan jangan main-main dengan alam. Alam juga yang akan menurunkan. Sebentar.